Farmasi merupakan salah satu bidang dalam lingkup dunia kesehatan yang berkaitan erat dengan produk obat dan pelayanannya untuk kesehatan. Pada mulanya masyarakat menggunakan obat secara empirik dan relatif sederhana melalui rebusan atau seduhan. Namun seiring perkembangan ilmu pengetahuan kefarmasian, pengembangan ilmu teknologi farmasi tidak terbatas pada penemuan bahan aktif obat baru, tapi juga pembuatan produk atau bahkan hingga modifikasi bentuk sediaan obat sehingga dapat memberikan efek terapi yang lebih optimal. Di Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar, mahasiswa farmasi dipersiapkan untuk menghadapi semua tantangan dalam perkembangan dunia kefarmasian melalui kurikulum berbasis kompetensi sesuai KKMI. Salah satu mata kuliah yang disajikan di program studi farmasi bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah di semester kelima adalah mata kuliah teknologi sediaan cair dan semi padat. Sebelum mengawali proses pembelajaran mahasiswa, para staf pengajar dalam lingkup Fakultas Farmasi melakukan diskusi dan menetapkan learning outcome sekaligus strategi pembelajaran yang akan diberikan. Learning outcome tidak hanya dititik beratkan pada pengembangan teknologi yang terbaru, tapi juga mempertimbangkan saran dari para stakeholders serta diselaraskan dengan visi dan misi fakultas dan universitas. Pada rapat ini juga ditentukan dosen pengampu mata kuliah, sekaligus instruktur laboratorium yang akan terlibat dalam penyajian pembelajaran mata kuliah teknologi sediaan cair dan semi padat selama 1 semester ke depan. Dalam penyampaian materi, dilakukan kombinasi metode ceramah dan diskusi dengan penekanan pada keterlibatan aktif mahasiswa selama proses perkuliahan. Apa yang dimaksud dengan hidrofili? Oke, silakan. Baik Bu, kan kalau sudah biasa katanya dari hidrofil, hidro berarti air, itu berarti suka, berarti partikel tersebut mudah terdispersi oleh air. Nah, oke, jadi dia mudah terdispersi di dalam kehidupan air. Untuk menuntun mahasiswa agar mampu merancang formulasi sediaan suspensi yang stabil dan merancang proses produksinya, mahasiswa dibagi menjadi 6 kelompok kecil yang akan diskusi secara Jadi intens. kita sudah membagi kelompok. Nah, sekarang saya mau persiapkan kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang klasifikasi suspensi. Silakan. Ya, jadi klasifikasi suspensi farmaseutik itu yang pertama berdasarkan rute pemberian. Jadi yang pertama adalah suspensi oral, yang kedua adalah suspensi untuk pemakaian luar, dan yang ketiga adalah suspensi parenteral. Dosen pengampu akan menjadi fasilitator sekaligus konsultan bagi kegiatan diskusi kelompok ini, sehingga lebih terarah dan tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Rancangan formula dan latar belakang yang telah didiskusikan secara berkelompok selanjutnya akan di-sharingkan dengan kelompok lainnya melalui presentasi kelompok, sehingga seluruh mahasiswa dapat memberikan pendapat dan mengetahui berbagai jenis rancangan formula suspensi yang dapat didesain dalam bidang farmasi. Pada tahap pembelajaran dalam kelas yang melibatkan partisipasi aktif mahasiswa semacam ini, para dosen pengampu dapat memberikan penilaian tidak hanya dari segi kognitif, melainkan juga pada aspek afektif, Setelah mengetahui rancangan formula dan teknik penyiapan sediaan suspensi melalui perkuliahan dalam kelas, maka mahasiswa akan langsung mempraktekkan proses pembuatan suspensi yang telah dirancangnya melalui aplikasi skala kecil, baik menggunakan peralatan sederhana berupa lumpang dan stamper, hingga penggunaan teknologi terbaru yakni menggunakan ultraturaks homogenizer. Pada tahap ini, mahasiswa juga dilatih untuk menghitung kebutuhan peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan.
Pelaksanaan praktikum tidak hanya melatih mahasiswa membuat, menghitung, dan mengevaluasi produk suspensi farmasi, tapi juga melatih proses pengemasan produk secara sederhana. Kemasan primer dan kemasan sekunder diberi informasi yang jelas dan lengkap sesuai dengan referensi ilmiah yang telah dikaji, tentu saja dengan desain yang dibuat semenarik mungkin dari segi estetika. Untuk menganalisis kestabilan fisik dan kimia dari sediaan suspensi farmaseutik yang telah disiapkan, maka mahasiswa juga dituntun untuk melakukan proses evaluasi stabilitas suspensi, baik sebelum maupun setelah proses penyimpanan siklus dipercepat. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Universitas Hasanuddin, terdapat program pembelajaran melalui internet melalui sistem e-learning. Mahasiswa akan dapat memanfaatkan pula fasilitas LMS atau Learning Management System ini untuk melihat kembali deskripsi mata kuliah, mengambil bahan ajar pendukung, mengumpulkan tugas, berdiskusi, hingga menyelesaikan latihan-latihan soal yang disediakan oleh dosen pengampu. Selanjutnya, hasil diskusi pembelajaran dalam kelas akan dievaluasi oleh para dosen pengampu dan instruktur laboratorium. Hasil evaluasi ini dapat diakses oleh masing-masing mahasiswa melalui portal akademiknya.